Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwataddin hafizakumullah, saudaraku yang insyaAllah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Pertama, kita panjatkan rasa syukur kepada Allah dengan selalu berucap hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, tentu salam dan salawat terus bahasa lisan ini untuk selalu kita haturkan, kita persembahkan kepada manusia terbaik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku ikhwataddin hafizakumullah, kali ini saya ingin melanjutkan kajian kita tentang masalah manasik dari aspek bagaimana ketika kita bersafar dan kita naik pesawat, bagaimana sholatnya. Sudah tentu ini ada satu fasal sendiri yang harus saya jelaskan pada kesempatan ini. Jadi perlu diketahui saudaraku ikhwataddin hafizakumullah tentang sholat di pesawat atau sholat di kendaraan. Apa saja, terutama yang kita bahas ini di pesawat ya. Itu sesungguhnya sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat di kendaraan. Sholat di kendaraan. Tetapi yang apa namanya, yang warid, yang nasnya itu ada pada kita, itu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sholat sunnah, bukan sholat wajib. Karena Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan sholat wajib di kendaraan. Sebagaimana disebutkan walam yakun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yasna'u dzalika fi sholatil maktubah. Wa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan sholat di kendaraan tersebut dikaitannya dengan sholat yang maktubah. Al-maktubah, as-salat al-maktubah adalah salat wajib. Dari Jabir bin Abdullah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat fa idza arada al-fariidatah nazala fastaqbala al-qiblah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi. Beliau salat di atas kendaraan beliau, itu onta itu kan ya. Haitsu tawajjahat fa idza arada al-fariidata haitsu tawajjahat, terserah kendaraannya mau ngadep mana. Fa idza arada al-fariidata, tapi ketika Rasulullah hendak salat untuk wajib ya, nazal, beliau turun dari kendaraan, fastaqbal al-qiblah, kemudian beliau menghadap kiblat. Dari sini ittifaqan, sepakat para ulama bahwa salat sunnah di dalam kendaraan itu nasnya warid, itu ada nasnya dan bisa dilakukan dengan tidak ruku, dengan tidak berdiri, tidak ruku, tidak sujud. Jadi di mana kondisi kita di kendaraan, di situ kita bisa sholat dengan isyarah gitu kan. Dan kemana saja itu kendaraan menghadap, itu nggak ada masalah. Namun kalau kita ingin sholat wajib, ya harus turun. Kalau kita berada kendaraan, kalau kemudian ingin sholat wajib, misalnya naik mobil ya berhenti, cari masjid, turun gitu kan. Masalahnya kalau nggak bisa turun gimana? Naik pesawat misalnya, mau turun di mana? Gitu. Nggak bisa. Atau naik kereta api gitu kan ya, nggak bisa turun kan. Dalam kondisi waktunya itu sudah nggak nututin, mepet banget. Dan bisa hilang waktunya kalau nggak sholat di dalam kendaraan. Dalam kondisi seperti itu, ya, disinilah kemudian ulama-ulama memberikan solusi tentang sholat di kendaraan, terutama yang kita bahas adalah sholat di pesawat. Solusi yang pertama, usahakan sholatnya itu di bandara. Sebelum kita take off, sebelum kita berangkat masuk ya ke pesawat, usahakan kalau waktunya memang pas, waktunya memang waktu sholat dan belum berangkat itu pesawatnya gitu kan ya, belum take off misalnya pesawatnya, maka usahakan sholat. Misalnya kita mau berangkat jam 2 gitu kan ya,
pesawat berangkat jam 2. Masih ada waktu kita sholat zuhur gitu kan ya. Nah, nyampe di bandara jam 12, taruh kata begitu, sudah waktu zuhur, langsung sholat. Nah, usahakan jamak dan qashar dengan asar. Jadi jamak qashar, jamak takdim gitu kan ya. Asar ditarik ke waktu zuhur. 2 rakaat gitu. Di bandara itu kan. Pokoknya jangan di kendaraan. Usahakan kalau memang ada waktu, sholatnya sudah pas, waktunya pas dan belum berangkat, usahakan jangan di kendaraan. Kenapa? Karena rukun sholat itu ya berdiri, rukuk, sujud, dan itu harus tuh untuk sholat wajib. Ini solusi pertama. Jadi kalau memang ada waktu untuk sholat. Misalnya mau berangkat jam 5 pagi, subuh sekarang kan jam 4. Masih memungkinkan sebelum naik pesawat, kalau memungkinkan ya. Kadang-kadang kan kalau migrasi bla bla macam-macam antri itu kan juga agak susah itu misalnya. Kalau memungkinkan sholat di bandara, sholat subuhnya. Nah kalau subuh kan nggak perlu ada jamak, ya kan, nggak perlu ada qashar itu kan. Ya, sholat subuh seperti biasa, itmam sholat subuhnya sempurna itu kan. Baru setelah sholat subuh kita bergerak untuk menuju pesawat kita, kendaraan kita. Ini yang pertama solusinya. Jadi usahakan sholat di darat, ya, sholat sebelum berangkat. Yang kedua, jika waktu sholat tidak bisa dilakukan, ya karena memang nggak memungkinkan gitu kan ya. Taruh kata kita berangkat jam 11 gitu kan. Kan nggak mungkin sholat zuhur ya. Dan nyampe misalnya jam 6 sore di tempat ya. Jam 6 sore ya. Udah waktu maghrib masuknya. Gimana dalam kondisi kayak begitu? Ya tidak apa-apa, lakukan di kendaraan, lakukan di pesawat. Tapi tetap harus mengikuti rukun sahnya sholat, yaitu apa? Berdiri, rukuk, dan sujud. Terus gimana Ustaz? Cari tempat. Minta izin sama petugas yang ada di pesawat di situ, ya kan. Orang-orang yang memang memiliki kewenangan bisa minta izin mau sholat sambil berdiri. Di kereta juga begitu, harus berdiri gitu. Karena apa? Masih ada ruang untuk berdiri. Nah masalahnya Ustadz, iya kok nak 1 orang, 2 orang, nah 450 orang mau sholat semua. Itu kan sebuah masyaqqah, kan? Sesuatu yang sulit gitu. Artinya kalau toh akhirnya nggak bisa juga, dan waktu juga nggak memungkinkan kecuali sholat di dalam kendaraan, gimana? Maka solusi yang ketiga, ya sudah, sholat di kendaraan dalam kondisi apapun. Artinya tidak mengikuti rukunnya itu tadi, yaitu berdiri, ruku, sujud, karena nggak memungkinkan gitu kan ya. Ya sholat bagaimana? Ya sholat dalam kondisi duduk. Terus bagaimana hukumnya sholat kayak begitu di dalam pesawat? Nah disinilah saudaraku, mitra muslim, terjadi khilaf, terjadi perbedaan. Pendapat yang pertama, sholatlah di pesawat itu kondisinya terserah, mau pesawatnya mau ngadep kemana ya. Kita dalam kondisi duduk dan sholatnya dalam konteks sifatnya isyarah, jadi hanya memberi isyarat saja. Jadi Allahu Akbar, takbiratul ihram. Kalau nanti mau ruku ya tinggal nundukin sedikit kepala. Kalau mau sujud agak lebih dalam lagi sujudnya, seperti itu ya. Sholatnya seperti itu. Kemana saja moncong pesawat itu menghadap, ya sudah, nggak ada masalah gitu kan. Tetapi ini pendapat pertama dari kalangan ashabus syafi'i, niat sholatnya itu lihurmatil wakti. Sholatnya adalah untuk menghormati waktu sholat. Untuk menghormati waktu sholat. Kenapa ya? Karena memang kalangan ashabus syafi'i sholat di dalam kendaraan, terutama di pesawat itu kan ya. Ada 3 hal problem. Problem pertama adalah sholat wajib itu rukunnya itu harus dijalankan, yaitu berdiri, rukuk dan sujud itu. Nah kalau kemudian tidak memungkinkan gimana? Nah ada problem kedua, kalau toh akhirnya tidak apa-apa, nggak rukuk, nggak sujud misalnya, nggak berdiri, rukuk, sujud misalnya. Tapi masalahnya kalau toh duduk dengan isyarah, bagaimana dengan bersucinya?
Nah, di sini faqidut tahurain. Ada dua alat bersuci yang tidak diketemukan kalau menurut mazhab Syafi'i, gitu kan ya. Yang pertama yaitu air, gitu kan. Nanti saya bahas secara tersendiri ya tentang tayamum. Air memang di pesawat itu banyak, tapi terbatas kan penggunaannya, bukan untuk berwudu, gitu kan. Sehingga mau nggak bisa kita menggunakan air untuk berwudu di pesawat. Berarti apa? Tayamum. Masalahnya apa? Kalau di kalangan ashabu Syafi'i, tayamum itu sa'i dan thayyibah itu harus tanah, gitu kan, debu yang ada di tanah, gitu kan. Dan itu pesawat, kursi pesawat, dinding pesawat itu tidak bisa untuk tayamum. Itu kalau menurut pendapat Imam Syafi'i. Sehingga dari sini saudaraku ikhwatatina fillah, terjadilah yang disebut dengan faqidut tahurain. Ada dua alat suci yang tidak ada, yaitu air sendiri nggak bisa, tayamum debu juga nggak bisa. Gimana? Ya sholat lihurmatil waktu tadi itu, untuk menghormati waktu saja. Jadi pas nanti di pesawat sudah masuk jam 1 kan diumumkan, ini sudah waktu misal di daerah tertentu ya, di atas pesawat itu sudah masuk waktu duhur, jadi sholat aja. Terus bagaimana? Ya sudah sholat aja langsung. Niatnya untuk menghormati waktu duhur, nanti jamak dengan asar sekalian, 2 rakaat dengan isyarat semua dalam kondisi duduk. Jadi nggak perlu berwudu dan nggak perlu tayamum, karena di kalangan Imam Ashabu Syafi'i sudah langsung aja sholat. Di antara dalilnya adalah ketika kalungnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu hilang, itu sahabat mencari kalungnya Sayyidah Aisyah sampai nggak sholat asar. Sampai maksud saya waktu asar itu tiba itu kan, sampai waktu asar tiba dan mencari air juga susah. Akhirnya mereka sholat asar tanpa berwudu itu kan, dan itu belum turun ayat tayamum dan Rasulullah membolehkan. Dari sini kemudian saudaraku ikhwatatina fillah, sholat dihormatil waktu karena faqidut tahurain, karena dua alat bersuci itu nggak ada, maka itu dalam rangka untuk menghormati waktu sholat, kita sholat. Nanti kalau sudah turun, sudah landing itu pesawat, kita cari tempat yang nyaman, yang normal, sholatlah yang tadi, kita sholat dihormatil waktu tadi itu, sholat duhur dan asar, dijamak qashar, dijamak qashar, dan dijamak takhir sudah tentu ya. Atau sholatnya itu qadha ya, namanya mengqadha atau mengulang sholat yang duhur dan asar tadi lihormatil waktu di darat nanti setelah landing. Ini pendapat yang pertama itu kan ya. Pendapat yang kedua ya, pendapat kalau ulama-ulama Hanabilah dari kalangan Imam Ahmad bin Hambali, yang namanya tayamum itu bisa di mana saja, bisa di karpet, bisa di kursi, bisa di dinding, bisa di dinding pesawat yang dari fiber, bisa kursi pesawat, bisa di mana saja. Yang dimungkinkan itu ada debu, kan debu itu nggak kelihatan kan gitu kan. Kalau udah tipis kan nggak kelihatan. Maka di pesawat itu boleh. Nah di pesawat itu boleh, maka disinilah kemudian sholatnya. Gimana sholatnya dengan ruku, dengan berdiri ruku dan sujud? Nggak bisa kan? Nah nggak bisa. Maka dari sini karena nggak bisa itulah kemudian dari kalangan Hanabilah ya sholat seperti biasa, karena memang dalam kondisi darurat ya kan ya. Fasalli qa'iman fa illam tastati fasalli qa'idan fa illam tastati fa ala janbin. Dalam sebuah hadis riwayat dari Rasulullah Muhammad SAW, kalau kalian nggak bisa sholatlah berdiri, itu yang pokok pertama. Kalau nggak bisa ya sambil duduk, kalau nggak bisa sambil berbaring. Ini artinya ini karena dalam kondisi pesawat nggak memungkinkan berdiri, ruku dan sujud, sudah sambil duduk sholatnya. Terus bagaimana untuk bersucinya? Bersucinya tayamum, ikut pendapat Imam Hanabilah gitu. Terus perlu mengulang nggak perlu mengulang. Kalau yang kedua ini nggak perlu mengulang. Nah monggo bapak-bapak, ibu-ibu mau ambil pendapat yang mana. Yang ulama-ulama mutaakhirin itu yang kedua terakhir ini memang nggak perlu mengulang. Departemen Agama juga saya lihat seperti itu ya kan, itu nggak perlu mengulang karena itu sholatnya memang sudah sholat benar, itu bukan untuk menghormati waktu lagi, tapi memang sholat benar di dalam pesawat, pakai tayamum untuk bersucinya, sholat seperti biasa 2 rakaat duhur, nanti disambung dengan sholat 2 rakaat asar, jadi jamak
kalau memang diawalkan namanya jamak takdim, jamak qasar takdim gitu. Itu saudaraku ikhwatadina fillah cara salat di pesawat. Intinya kesimpulannya apa? Ada dua pendapat, boleh nanti salat li hurmatil waqti ya kan, sama ya. Nggak usah pakai wudhu dan nggak usah pakai tayamum, udah langsung aja gitu yang sholat. Nanti setelah turun diganti di qadha gitu kan ya, diulang lagi sholatnya gitu secara normal, berdiri, rukuk dan sujud di sebuah masjid atau di hotel nanti kan begitu. Dan berwudu seperti biasa, berwudu, bersucinya berwudu gitu ya. Nah insya Allah itu sudah sempurna sholatnya, itu kan sudah diganti atau diulang sholatnya. Nah sedangkan pendapat yang kedua ya seperti yang umum itu kan ya di masyarakat itu sebagian besar itu ya sholat di pesawat benar-benar sebagai sholat, bukan menghormati waktu. Nah bersucinya adalah dengan menggunakan tayamum. Nah nanti nggak perlu mengganti lagi. Monggo, semuanya adalah bagian daripada fikih. Fikih itu semuanya benar, tidak ada yang salah. Yang salah itu nekat sholat sama sekali, kan begitu. Nggak ingat sama Allah dalam perjalanan. Padahal sungguh ketika kita bermusafir, disitulah mustajab berdoa kita. Jangan sampai kita meninggalkan sesuatu yang diperintah oleh Allah, apalagi menjalankan sesuatu yang dilarang sama Allah Rabbul Alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ظهر